Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS per Februari 2024, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Banten tertinggi se-Indonesia, yakni 7,02%. Angka ini lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan DKI Jakarta yang hanya sekitar 6%. Tingginya angka pengangguran ini tak lepas dari faktor rendahnya daya saing dan kompetensi pencari kerja di Banten. Apalagi Banten berada di pintu gerbang Pulau Jawa, di mana banyak warga luar Provinsi Banten, bahkan dari luar Pulau Jawa, yang datang ke Provinsi Banten untuk mengadu nasib, sehingga menambah tingkat persaingan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat sejumlah program, salah satunya pelatihan bagi calon tenaga kerja yang secara teknis dilakukan UPTD Latihan Kerja. Diharapkan dengan pelatihan ini, para calon tenaga kerja memiliki keahlian khusus sehingga meningkatkan kompetensi mereka. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Provinsi Banten dan UPTD Latihan Kerja melaksanakannya, dan bagaimana kiprah dunia usaha menyerap lulusannya, bersama saya kini telah hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Haji Septo Kalnadi MM. Assalamualaikum Pak Septo. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, seger. Yang kedua juga ada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Latihan Kerja Provinsi Banten, Pak Herianto SPD MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Heri, panggilannya Pak Heri ya? Iya boleh Pak. Pak Heri, biar. Yang ketiga ini dari industri telah hadir Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah FKLPID Provinsi Banten, Pak Muhdar HMSE. Assalamualaikum Pak Muhdar. Kita mulai dari bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja atau apa kewenangan Dinas Tenaga Kerja dalam tupoksinya lah untuk menekan angka pengangguran dan sebagainya. Ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya indikator kinerja utama ketenagakerjaan itu menjadi penyebab atau menjadi hal yang pokok kenapa urusan ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten terutama. Tetapi sebetulnya beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja itu juga diampu oleh OPD-OPD lain. Nah memang tadi tingkat pengangguran terbuka di Banten 7,02%, itu lebih kurang 425 ribu dari Angkatan Kerja Banten 6,05 juta, itu 425 ribu orang menganggur. Kemudian dibanding dengan Februari tahun lalu memang prosentasenya ada penurunan dari sisi angka. 7,95 tahun lalu, tahun ini 7,02. Sebenarnya itu bagian dari banyak hal yang menyebabkan itu. Salah satunya mungkin ya angkatan kerja memang banyak gitu. Yeah. Tapi juga pemutusan hubungan kerja juga Pasca tiap COVID. tahun juga banyak juga masih. Jadi misalkan tahun 2023 ada 12.500 tenaga kerjaan di PHK, tahun ini saya belum ketemu penggantinya itu untuk usaha-usaha yang bisa melaksanakan penyerapan itu gitu. Nah yang berikutnya Bang, bahwa memang Banten ini selalu menarik lah. Betul. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa menutup pintu untuk itu, dan kita berusaha untuk bagaimana dengan forum koordinasi pendidikan vokasi kita berusaha meningkatkan itu, dan semuanya itu tidak lepas dari koordinasi pentahelix, dunia usaha, pemerintah daerah, kemudian akademisi, dinas pendidikan dan lain sebagainya lah. Itu kita akan optimalkan untuk bagaimana menciptakan kondisi investasi
yang baik di Banten, yang nantinya itu akan berakibat kepada penyerapan tenaga kerja di kita. Ya, baik Pak Septo, saya ingin juga pengen tahu apa lingkup dari UPT ini, tugas pokoknya dulu Pak. Baik, terima kasih. Sesuai tadi sampaikan Pak Kadis, perlu kami sampaikan dulu nomenklaturnya itu BLKI ya. BLKI. Mungkin masyarakat lebih familiar lah. Sampai sekarang masih menyebut BLKI. Ya, sekarang nomenklaturnya sesuai Pergub, namanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Latihan Kerja. Kami merupakan bagian dari Disnaker tadi yang mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama dari Pak Kadis, yaitu membangun ketenagakerjaan yang berkualitas begitu. Nah, terkait dengan tupoksi kami sesuai dengan Pergub bahwa kami menyelenggarakan pendidikan dengan pelatihan. Saya ingin ini ada dari Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah. Nah, itu apaan Pak? Biar juga kita tahu nih, masyarakat juga tahu itu apa. Ya. Terima kasih Pak. Jadi FKLPID itu yang dibentuk oleh kementerian awalnya, tapi untuk di daerah itu ada di bawah Disnaker setiap provinsi maupun daerah ataupun kabupaten kota. FKLPD adalah penyambung sebenarnya. Kami ini membantu, ingin membantu pemerintah bagaimana untuk mengurangi pengangguran khusus di Banten ya. Kami memang sangat fokus konsen untuk itu. Karena kami ada di dalam dunia industri kami. Semua anggota FKLPID itu adalah pelaku industri langsung. Jadi manufaktur terutama yang paling banyak di Banten ini. Kalau di Banten itu kan ada ribuan industri, ribuan industri seprovinsi Banten. Berapa yang sudah menjadi anggota dari FKPI Kalau untuk provinsi Banten, kebetulan kami ini kan baru dibentuk Pak, baru. Dari mulainya itu Februari 2024, tapi baru pengesahan sekitar bulan Mei kemarin. Kebetulan Bapak kemarin masih jauh dari Banten gitu kemarin. Tanah Suci ya. Nah, jadi dalam jangka 2 bulan ini anggota yang sudah masuk sebenarnya yang itu di luar daripada perusahaan sebagai anggota pengurus itu udah 38 dan total keseluruhan saat ini sekitar hampir 70-an. Baik Pak Muhdar, Pak Heri, Pak Septo, kita jeda dulu, nanti kita ulas lagi lebih dalam bagaimana penanganan menurunkan angka pengangguran ini biar masyarakat Banten ini lebih sejahtera lagi. Pemirsa tetap di Bumi Jawara dengan tema peran UPTD Latihan Kerja turunkan angka pengangguran dan peningkatan kompetensi pencari kerja di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten. Kembali lagi dalam program Bumi Jawara bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Kepala UPTD Latihan Kerja, dan Ketua FKLPID Provinsi Banten. Angka pengangguran walaupun ada penurunan dibandingkan dengan 2023 0,07%, tapi kan masih tetap masih tertinggi nih Pak. Mengapa? Ini kita gali dulu Pak. Kenapa demikian? Jadi sebenarnya pertama pencari kerja di kita tiap tahun pasti meningkat. Betul. Yang kedua, penyerapan dunia
kerja, penyerapan angka kerja itu oleh dunia industri itu ada batas tertentunya gitu. Nah di pihak lain juga pemutusan hubungan kerja juga akan menambah itu, sehingga di kita tidak bisa berdiri sendiri bahwa kita harus menurunkan tingkat pengangguran terbuka sekian gitu oleh peran pemerintah saja. Peran pemerintah provinsi saja juga tidak mungkin, sehingga kita berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian pemerintah kabupaten kota juga nanti dengan teman-teman yang ada di industri yang ada di wilayah masing-masing, sehingga bisa diatur bagaimana kalau ada lowongan kerja dilaporkan ke pemerintah kabupaten kota dan dilakukan seleksi secara bersama. Dengan seperti ini maka isu yang kemarin terjadi misalkan pencalonan ketenagakerjaan itu bisa kita eliminir. Itu juga mencoreng nama baik investasi di kita. Nah, perkembangan itu kan tidak lepas dari kondisi global pada umumnya gitu Pak ya. Sehingga kita juga selalu berupaya berkomunikasi timbal balik dengan teman-teman di dunia usaha dan dunia industri sampai hari ini. Kalau di 2004 ini programnya yang paling di ini kenapa Pak? Dalam menurunkan itu. Selain pelatihan tadi, kita juga pemerintah daerah juga membuka bagaimana mengembangkan kesempatan mereka untuk ikut pendidikan pelatihan yang ada di kita itu, pelatihan kita dengan pola online. Pak Gubernur memberi arahan dengan pola online sehingga kalau tiap tahun yang mendaftar 600, biasanya BLK hanya bisa menerima 220 sampai 250 orang karena ketersediaan anggaran. Kalau mereka dibuka pendaftaran dan mereka tidak berkesempatan untuk offline, maka kita akan memberikan tutorial yang secara online bisa mereka unduh dan kita beri kesempatan 15 hari itu nanti setelah 15 hari mereka datang ke kita untuk praktek. Ini loh yang tadi kemarin dibaca itu, ini loh keadaannya. Kemudian kita beri waktu untuk diskusi selama seminggu dan nanti kita sampaikan ke Badan Nasional Standar Profesi BKSP untuk monggo di-assess. Nanti setelah di-assess mereka mendapatkan sertifikat layak uji kompetensi yang ini baru berjalan 2 tahun ya uji kompetensinya. Tapi dengan uji kompetensi itu saya dengan Pak Heri nggak malu-maluin teman-teman yang ada di forum komunikasi. Ini apa sih pendidikan begini, ternyata nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi dengan adanya kompetensi itu teman-teman juga yang nanti ternyata lulusan BLK tinggal dipoles sedikit sudah bisa diberdayakan. Jadi Pak Heri menjadi lebih pede menawarkannya itu Pak Heri. Nah, prosesnya seperti apa? Pelatihan-pelatihan itu ada bidang-bidang apa saja atau seperti apa? Apakah request atau kebutuhan atau memang program tersendiri atau berdasarkan risetnya UPT? Ya, terima kasih Pak Nana. Untuk prosesnya sendiri kita menggunakan model pelatihan lah yang sudah familiar ya secara teoritis namanya ADIE. Analysis, Design, Develop, Implementation dengan Evaluation. Jadi itu suatu rangkaian proses dimulai dengan proses analysis atau biasa kita sebut dengan TNA ya, Training Need Analysis. Jadi kita lakukan analisis kebutuhan. Sebetulnya dilihat dari perspektif masyarakat, perspektif dunia kerja, ini trennya berkembangnya kemana begitu, kebutuhannya, kecenderungannya. Sehingga kita lakukan analisis, kemudian kita kaji juga kaitan dengan kurikulumnya, karena tadi Pak Kadi sampaikan bagaimana pelatihan ini sisi penjaminan mutunya bisa bisa terjamin lah, bukan hanya bicara skala provinsi Banten, tapi nasional, sehingga kita kurikulumnya kita gunakan GIPEN memang dari SKKNI begitu ya. Nah dari 2 analisa tadi, bagaimana dari variabel tadi kebutuhan masyarakat, kemudian tadi kecenderungan dunia usaha dan lain-lain, coba kita create sehingga muncullah ini kebutuhan pelatihan. Karena memang sifatnya dinamis Pak ya, kebutuhan ini trennya. Jadi tidak statis, ini aja. Kayak tadi Pak Kadi sampaikan memang ada beberapa inovasi yang harus kita lakukan begitu.
Tapi yang tadi kami sampaikan, ini bagaimana pelatihan ini, ya jelas kita berbasis kebutuhan. Dari proses analisis ini muncul kebutuhan, sebenarnya unit kompetensi apa sih profilingnya? Kan bagaimana sih output dari pelatihan kita ini, profilnya memang sesuai atau match dengan kebutuhan dari mitra kami di industri. Jadi memang link and match itu Pak Bung Hadar sudah nyambung ya, sudah klik gitu sama UPT. Betul Pak. Untuk saat ini itu sejak kami mulai kerjasama dengan ini, dengan pihak dari pemerintah, BLK, udah kelihatan nyambungnya. Oke. Nah, cuman memang kami mencoba di dalam program-program ini juga, BLK kan mereka melatih secara ininya, tapi kami dari industri juga kasih masukan. Tolong dilatih masyarakat ini sesuai kebutuhan kami akan kasih masukan seperti itu. Betul. Sehingga tidak ada nanti ke depannya harapan kami yang dilatih di sana itu tidak sesuai Tidak dengan yang kami butuhkan di industri gitu loh. Iya. Kami mengharapkan itu selalu nyambung dengan cara-cara kita komunikasi antara pihak BLK, baik dari Pak Kadi sendiri gitu dari dinas dengan kami di industri, supaya semua itu bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun yang lainnya yang sesuai dengan apa kebutuhan, supaya benar-benar kita di Banten ini kita mencoba mengurangi bagaimana pengangguran ini bisa benar-benar mungkin bisa menurun, hilang, bisa tidak, tapi minimal menurun. Menurunnya luar biasa lah, paling tidak peningkatan kesejahteraan. Ya, dengan cara meningkatkan kesejahteraan pekerja ini, dengan mereka punya skill itu kan dasar-dasar dari BLK kan udah ada. Tapi kan tidak semua mereka bisa diserap langsung tanpa kami juga memberikan masukan, karena alat-alat di BLK dengan di industri itu pasti beda. Ya pasti Pak, karena Jadi kami akan melakukan alat di BLK itu canggih di tahun 1990. betul. Sementara di Sekarang industri sudah Udah 2024. berarti udah ketinggalan 14 tahun loh. Ya jangan itu terlalu nggak enak. jadi seperti itu Pak. Untuk yang kami lakukan. Berarti artinya nanti ke depan mungkin bisa berkolaborasi dalam pembuatan modul pelatihan atas kebutuhan itu, baik tempatnya maupun instrukturnya mungkin Iya, juga iya, bisa betul dibantu. sekali. Iya. Model instruktur kan saya juga ada kekurangan juga ya. Iya, iya. Sehingga nanti tidak mustahil kita minta bantuan teman-teman dari dunia industri untuk pada segmen-segmen tertentu kita minta fasilitasi tenaga instruktur dari mereka. Oke, kita jeda lagi Pak. Kita akan kali ini bagaimana link and match ini penting, karena supaya produk yang dihasilkan benar-benar menjadi kebutuhan dan semakin banyak orang yang bisa dilatih. Kita tahan dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para generasi muda, adik-adik, para pencari kerja, angkatan kerja yang ada di Provinsi Banten, saya mengajak, mari ikut pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh UPTD Latihan Kerja Disnaker Trans Provinsi Banten. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nana Hamdan dalam Bumi Jawara dengan tema peran UPTD Latihan Kerja turunkan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja di Provinsi Banten. Nah, karena kita meningkatkan kompetensi, tadi saya udah singgung sedikit bagaimana kita bisa nggak berkolaborasi dalam pembuatan modul dari atas kebutuhan itu. Tapi tadi Pak Septo bilang, nih alat-alat juga nih mesti di-upgrade nih biar sesuai dengan industri. Seperti apa Pak Septo dulu deh. Jadi kita diperintahkan untuk membentuk tim koordinasi vokasi daerah. Dengan vokasi daerah itu kita melakukan upaya-upaya link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Salah satunya misalnya kurikulum di SMK itu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kekurangan tenaga pengajar dan instruktur itu bisa dikerjasamakan juga dengan dunia usaha dan dunia industri. Termasuk peralatan,
kita meminta hibah dari dunia usaha dan dunia industri. Ini yang belum terpegang oleh kita, bahwa ada tim koordinasi CSR tingkat provinsi yang belum aktif sampai hari ini untuk hal yang seperti itu. Nah, untuk kecilnya di BLK ini kita sudah upayakan dalam tahun ini. Kita coba, karena tahun-tahun lalu kita mau mengembangkan tuh masih kehalang suasana COVID gitu. COVID ya. Mulai tahun ini kita coba untuk itu, dan alhamdulillah dengan masukan dari teman-teman forum komunikasi tadi, beberapa alumni kita sudah bekerja di beberapa perusahaan, dan itu merupakan satu kebanggaan bagi kami di Snaker dan di BLK, bahwa alumni kita sudah bisa kita salurkan paling tidak. Karena memang sekarang kesannya bahwa BLK itu hanya sekedar memenuhi kewajiban Pemda untuk melatih saja. Nah, itu yang sedikit mau kita hilangkan, yang kita ajak. Nah, yang butuh siapa? Masa kita nggak ada bicara kan gitu kan? Beliau akan bilang, BLK nggak nyinggung-nyinggung gua nih, gua butuh apa kan gitu. Makanya kita bicara coba seperti itu. Nah, tentang keanggotaan dan lain sebagainya nanti perlahan lah kita akan terus, karena 89.000 perusahaan yang ada di Banten yang tercatat itu, baik besar, menengah maupun kecil, yang tergabung dalam Apindo juga masih kurang dari 500 perusahaan gitu kan. Padahal jumlah perusahaannya ada 29.000. 89.000. Wow. Tapi perlahan itu kita ini kan, intinya ada kesepahaman antara kami, Pemda, provinsi maupun Pemda kabupaten kota dengan teman-teman di dunia usaha dan dunia industri. Berbagai hal kita coba, yang tadi kata Pak Ketua sampaikan, intinya di komunikasi memang. Betul. Kita komunikasi, kita coba gitu. Pak Heri, dalam memilih, kan ini pasti yang daftar ke Balai Latihan Kerja itu kan banyak. Nah, bagaimana proses memilih itu? Iya. Berhubung memang kapasitas kami terbatas, tadi Pak Kades sampaikan keterbatasan, memang banyak faktor sumber daya resourcesnya. Satu yang memang cukup dominan adalah instruktur. Nah, itu memang salah satu tantangan yang kami hadapi saat ini. Satu sisi kita ingin meningkatkan output atau lulusan, satu sisi memang resources atau inputnya kurang. Kemudian memang faktor anggaran juga, sehingga dari jumlah pendaftar yang ada, ya mungkin sekitar hanya 30%-nya yang bisa kita serap. Oleh karenanya kita coba lakukan seleksi. Yang pertama, karena memang ini BLKI atau UPT Latker Provinsi Banten, prioritas memang yang kami prioritaskan adalah warga Banten. Penting domisili di Banten lah, punya KTP Banten. KTP Banten. Iya. Kebentuk segmennya atau targetnya, memang idealnya sih tadi kata Pak Kadis, supaya ada rantai nilai. Sebetulnya kalau bicara jenjang pendidikan kan dari mulai pendidikan dasar ya, menengah, bagaimana supaya kita ada linearitas lah. Ini SMA SMK, tadi kita masuk, kita analisa, ternyata ada gap. Gap itu bicara dimensinya, dimensi kurikulum maupun itu baru dimensi panjang kali lebarnya lah kurikulum. Nah, kita analisis, kita bandingkan dengan standar SKKN, ternyata gap, kami intervensi masuk di situ. Jadi kaitan tadi memang harapan pimpinan tadi Pak Kadis, bagaimana sih BLK ini bisa menampung sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Sementara yang daftar banyak, sedikit hanya kita lakukan seleksi tadi dengan beberapa kriteria lah. Salah satunya Banten. Kalau pendidikan sih memang idealnya harapan kami SMA SMK, tapi memang ada beberapa masih juga ada SMP, yang di bawah SMP. Kan kita tidak bisa menolak juga betul, ya. Betul. Tapi saya ingin tahu, Bapak kan artinya kalau ketua forum artinya pelaku industri. Industri, tapi tadi sudah disampaikan bahwa kebanyakan di manufaktur dan industri menengah ya, industri berat mungkin. Nah, bagaimana sih tahapan seleksi di SDM untuk di industri? Biar juga nih kita, oh iya kami tidak dapat nih, tidak masuk karena apa itu. Nah, bagaimana sih tahapan dia itu? Ya Pak. Jadi kalau kami di industri ini pada prinsipnya untuk penyeleksian tenaga kerja baru itu ada beberapa tahap yang kami lakukan. Yang selama ini sebelum kita berkembangnya BLK ini di kami memang lakukan mandiri dulunya.
dengan prosedur yang ada di masing-masing industri yang ada di. Tapi kalau rata-rata standarnya di mana, Pak? Standar kami itu kita sebenarnya tuh hanya 3 kriteria yang kita ambil, yang kita dasar awalnya, attitude-nya, pengetahuannya, skill-nya. Tiga ini yang kita kedepankan. Tapi dengan berkembangnya masyarakat saat ini, ya kita memang lebih fokus untuk attitude itu sekitar 40% dulu. Baru pengetahuan 40, skill ini 20. Kenapa skillnya kita lakukan 20? Karena tidak semua masyarakat yang baru mau kerja itu sudah ngerti pekerjaan. Tetapi kalau attitude-nya udah bagus, ya insya Allah mereka itu nanti akan lebih mudah untuk kita ajarkan untuk melakukan pekerjaan. Jadi artinya di sekolah itu juga harus ditekankan tuh pembelajaran kepribadian. Betul sekali. Jadi untuk itu kami coba juga bekerja sama dengan BLK. Kami dari pihak industri pun siap untuk membantu BLK memberikan soft skill. Karena tenaga-tenaga kami, manajer-manajer HRD ini rata-rata hampir sudah punya sertifikat tingkat nasional maupun internasional untuk memberikan soft skill. Kalau dari data forum nih, dari anggota forum nih, setahun berapa yang bisa diserap? Ya kalau untuk saat ini karena kita juga ada yang kabupaten kota, ada juga yang dari kementerian Kira-kira langsung. berapa persen targetnya? Target kalau kementerian langsung kemarin, kami dari forum itu sudah target mereka sekitar 68% ya kalau nggak salah. Itu tercapai sampai 87%. Jadi sangat meningkat. Kalau dinilai di jumlah orang Di jumlah berapa orang itu kemarin mereka target itu sekitar 1.400 kalau nggak salah. 1.400. Tapi bisa capai 2.000-an lebih. Itu kemarin. Untuk yang BPV Serang ya Pak ya. Yang Untuk BLKI. provinsi karena baru ini kami langsung bergerak kemarin dengan Pak Kepala. Ya Alhamdulillah. Jadi artinya belum Kebutuhan data keseluruhan belum ya? Belum ada yang terjadi. Karena kebetulan ini target tahunan kami kan terdiri dari beberapa gelombang nih, Pak. Jadi setahun ini memang target kami meluluskan tahun ini aja 880. Karena kami berseloroh dengan beliau, ini 880 kira-kira FKI ini bisa bantu kami berapa persen, berapa waktu itu? Kata Kami insya Allah kalau memang kemarin itu sesuai dengan kebutuhan kami sekitar 80 sampai 90% bisa kami serap. Baik Pak, kita tahan sejenak. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, masih tetap di program Bumi Jawara. Oke teman-teman dunia. Di Provinsi Banten. Masih bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara dengan tema peran UPTD Latker turunkan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja di Provinsi Banten. Saya ingin balik lagi ke Pak Heri. Nah ini kan Pemprov juga sangat agresif tuh dalam membangun SMK dalam tentu tujuannya adalah untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih punya skill yang bisa masuk dalam dunia kerja atau dunia industri. Nah, apakah itu juga nyambung dengan kebutuhan? Tentu yang paling tahu tentang kebutuhan para industri ini kan teman-teman di UPT kayak gitu. Seperti apa Pak? baik, terima kasih Pak. Jadi memang izin pengangguran ini saya pikir ini tantangan bersama. Betul. Sehingga untuk menyelesaikan juga memang harus bersinergi lintas fungsi lah. Nah, betul tadi disampaikan Pak Kadis, memang kita ini stakeholdernya banyak nih. Betul. Contoh di kami stakeholder eksternalnya itu tidak hanya mitra FKLPID perusahaan, tapi termasuk dinas pendidikan. Karena kalau bicara kita rantai nilai, dari mulai rantai pasok sampai dengan konsumen itu kan pemangku kepentingan semua berperan. Bagaimana terjadi tadi linearitas dari mulai
proses pendidikan di formal SMA SMK, kemudian ada program bridging. Mungkin kami masuk di program bridging lah, bagaimana supaya ada relevansi ya, ada kesesuaian masuk ke ke dunia usaha industri. Nah, kaitan dengan tadi sebetulnya bagus sih kalau bicara tingkat partisipasi sekolah itu bagus, Pak. Artinya jumlah penduduk yang bersekolah meningkat. Cuma itu memang harus dibarengi juga dengan bagaimana sisi kualitas. Saya pikir kalau sisi kualitas sih bagus juga, karena bagaimanapun saya pernah dulu di pendidikan, ya kurikulum itu memang dinamis juga dirancang. Sekarang ada namanya kurikulum merdeka lah. Tapi memang tantangannya di sana bagaimana output dari SMA SMK ini tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan bisa match. Makanya kami hadir di sana untuk membridging. Tadi kami sampaikan, coba kita analisis ini profiling lulusan SMA SMK. Ini profil kebutuhan industri. Kita analisa ada gap nggak? Gap itulah yang kita intervensi. Betul. Jadi supaya ya tadi ada match gitu. Kan sebetulnya konsepnya begitu ya, match. Link and match sesuai dengan kebutuhan antara supply dengan demand sesuai. Nah, begitu. Jadi kalau perspektif kami sih bagus, semakin banyak itu supply. Tapi bagaimana supply ini ya bisa ditangkap dengan baik ya. Supply dengan demand-nya itu bisa match begitu. Kalau analisis data dari FK, berapa banyak mampu menyerap tenaga kerja di Banten di setiap tahun? Kalau kita lihat saat ini ya, untuk kebutuhan di Banten ini sebenarnya bisa lebih banyak kita nyerap itu, cuman memang ada beberapa industri tertentu yang memang agak bukannya angkat kaki dari Banten, cuman memperluas usaha mungkin ke tempat lain. Kalau industri-industri itu yang di bawah 500 orang itu hampir tidak ada yang mengembangkan, tetap masih bertahan di Banten. Cuman sekarang memang ada kebutuhan-kebutuhan seperti dari sekolah-sekolah tadi. Selain dari BLK, kami dari industri juga langsung ke sekolah-sekolah juga kerjasama bagaimana agar mereka menciptakan lulusan yang sesuai dengan yang kami butuhkan. Banyak juga yang kita lakukan hal itu. Cuman memang kalau jujur saat ini mungkin data ini aja yang belum sinkron. Karena masih baru itu ya, masih belum kita kumpulkan data itu. Dan kami sih memang mengharapkan kepada nanti pemerintah ke depan ini ya, kami dari industri siap menerima apapun yang itu mantap tuh Pak Septo, siap yang diharapkan oleh pemerintah. Asalkan pemerintah nanti memberikan kemudahan-kemudahan juga bagi kami industri. Jadi sebenarnya teman-teman itu siap gitu ya. Pemda juga harus memfasilitasinya gitu. Nah, tinggal nanti calon pekerjanya ini juga menyadarkan keadaan diri sendiri, kapasitas dia itu sampai di mana dan mau kemana gitu. Kalau tadi Pak Ketua sampaikan bulan Februari dilantik, bulan Mei baru berjalan. Forum tim koordinasi vokasi daerah juga yang tadi harusnya memfasilitasi ini. Di sana ada dari dunia usaha industri, dari pendidikan, dari perguruan tinggi, dari dari Pemda provinsi maupun kabupaten kota. Semua pihak yang berkepentingan termasuk asosiasi, ada Kadin, ada Apindo dan sebagainya. Itu kita mencoba, kita sampaikan, ini loh keadaan yang dibutuhkannya gitu, kebutuhannya apa. Termasuk teknologi tadi, Pak. Ya, karena sekarang gini, maaf, kita juga harus sudah siap. Contoh bahwa salah satu hukum ekonomi mengatakan bahwa semakin besar investasi, maka semakin besar menyerap tenaga kerja. Tetapi di Banten hari ini kan kita tahu bahwa satu perusahaan yang masuk ke Banten dengan investasi 60 triliun misalnya, itu begitu dia operasional maksimal hanya menyerap 500 orang. Kenapa? Digitalisasi. Dia sudah menggunakan artificial intelligence misalnya, dia sudah menggunakan semuanya digital. Nah, itu kita harus sudah sampaikan juga siap. Sehingga mungkin nanti ke depan penyiapan SDM yang dilakukan oleh SMK,
Bagian dari apa yang dilatihkan oleh BLK ya termasuk Perguruan tinggi juga sudah harus sudah siap sehingga digitalisasi dan pemanfaatan teknologi ini harus lebih fokus lagi kita arahkan. Pak, kan tadi sempat disinggung kan peralatan di BLK canggih di tahun 90-an. Nah, tentu harus ada peremajaan atau peningkatan upgrading lah. Nah, bagaimana dengan dukungan anggaran pemerintah daerah atau komunikasi dengan legislatif yang tentunya kan mereka punya hak budgeting juga? Ya, kita sudah diskusi. Jadi seperti kemarin misalnya kenapa ini BLK banyak begini anggarannya menjadi dikurang dan sebagainya. Ya saya sampaikan bahwa kita punya master plan untuk menjadi BLK University gitu, kerjasama dengan BRIN. Nah itu kita sudah punya langkah-langkahnya. Nah, tadi saya sampaikan kalau membandingkan dengan BLK Kementerian Vertikal yang kata Pak Heri tadi, Kementerian Vertikal itu 200 miliar setahun, sedangkan kita dikasih 14 miliar juga 12 miliar gaji pegawai, 2 miliar baru untuk pelatihan gitu. Jadi ya kalau mau meningkatkan peran BLK seperti itu dengan kapasitas kita yang ada sekarang seperti itu, ya kita nggak butuh muluk-muluk sampai 200 miliar, tidak. Tapi paling tidak sampai kepada angka 15 sampai 20 miliar itu kita optimalkan semuanya seperti itu gitu. Tapi kalau tidak dapat, ya kita berdasarkan inovasi yang ada dengan misalkan tutorial yang disebar melalui link aplikasinya YouTube dan sebagainya, ya kita cari celah untuk menambah volume peserta pelatihan tanpa mengurangi kualitas kompetensinya, sehingga nanti pemberian sertifikasi BNSP itu sesuai dengan kemampuan calon pekerja tadi. Keuntungannya itu ya, dapat skill, tambahan skill dan dapat sertifikat kompetensi. Ya. Standar BNSP. Sertifikat kompetensi BNSP itu ternyata kemarin saya dapat terima informasi tidak hanya diakui di Indonesia, sekarang sudah ke ASEAN tingkatnya. Sudah tingkat ASEAN. Kita tahan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Banten. Masih tetap di program Bumi Jawara dengan tema peran UPTD latihan kerja turunkan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja di Provinsi Banten. Tadi hubungan dengan kabupaten kota itu kan kita ternyata kan ada balai atau UPT latihan kerja ada di kabupaten, ada kabupaten kota, ada provinsi dan juga ada dari kementerian gitu. Nah, bagaimana komunikasi itu dan pembagiannya seperti apa? Jangan rebutan gitu biar semakin banyak orang yang bisa terserap gitu ya. Pak, kalau oh iya, terima kasih Pak. Jadi memang tadi disampaikan untuk mengkroyoklah masa pengangguran ini udah lintas instansi, udah vertikal, udah horizontal ya. Alhamdulillah. Jadi memang untuk kategori pelatihan yang kami laksanakan sesuai arahan Pak Kadis, jadi ada 2 pola Pak. Yang pertama pelatihan yang memang kita sebut pelatihan berbasis kompetensi, cluster. Itu jangka waktunya cukup panjang, sekitar skema 200 CP untuk sertifikasi uji kompetensinya. 200 jam pelajaran. Itu
kurang lebih 25 hari lah. 25 hari. Itu proses pembelajaran dilanjutkan dengan sertifikasi kompetensi. Itu untuk memang menghasilkan yang kategori tadi ya, mungkin bukan dasar ya, sedikit naik lah, intermediate lah gitu ya. Ada satu lagi yang pelatihan dan mereka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namanya pelatihan berbasis unit kompetensi. Nah kalau yang tadi berbasis kompetensi itu cakupannya, spektrumnya lebih luas kompetensinya. Kalau unit kompetensi itu mungkin hanya beberapa unit aja yang memang prinsip-prinsip yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah kami yang turun mobile ke kabupaten kota. Ada 5 jenis ya Pak ya. Ada pangkas rambut, konten kreator, barista, makeup dasar dan lain. Dan alhamdulillah itu animonya cukup bagus. Bahkan alhamdulillah mana dapat kami informasi juga itu beberapa yang sudah kami latih udah dapat job juga itu. Makeup, alhamdulillah. Habis beres pelatihan makeup dapat job Pak. Alhamdulillah. Barista juga begitu Pak. Barista, alhamdulillah kami dapat apa. Itu sebenarnya arahnya lebih ke produktivitas pemberdayaan, kayak gitu. Terus apa ya, itu kaitan dengan kategori pelatihan, hubungannya kemudian dengan kabupaten kota kami bicarakan, karena yang kami latih bagaimanapun kan warga kabupaten kota gitu. Bahkan dari Kabupaten Tangerang Pak Kadisnya sendiri coba prioritaskan dong Kabupaten Tangerang gitu, karena tadi itu Pak ini agregat, betulnya agregat angka akumulasi gabungan kita output provinsi kabupaten kota. Nah yang sudah kami bicarakan contoh dengan kota Tangerang, karena ada pelatihan yang sama, ya udah segmennya kita atur, kota berapa, kami berapa, sehingga kalau dijumlahkan tadi jadi agregat provinsi juga sebetulnya. Ataupun kalaupun tadi ada apa namanya, kalau pelatihannya sama, mungkin kita lebih ke apa ya pendalamannya. Nah kalau pelatihannya berbeda kita ke segmentasinya. Jadi alhamdulillah bahkan yang Tangsel di kita menyelenggarakan sekarang Pak. Ada beberapa pelatihan juga untuk dinas kota Tangsel begitu. Kan kalau ngelihat jumlah penduduk Tangerang Raya lah, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel itu menjadi banyak, lebih banyak kan dari jumlah penduduk. Kalau dari angka penganggurannya Pak? Dari sisi angka pengangguran memang Kabupaten Serang, Kota Serang, kemudian Kabupaten Tangerang, Cilegon keempat gitu ya. Ya, yang di tingkat bawah mungkin Pandeglang dengan Lebak gitu. Nah, tapi kita berharap bahwa tiap kabupaten kota itu punya perhatian juga yang penuh terhadap bagaimana menyiapkan calon-calon tenaga kerja ini biar siap untuk masuk ke bursa kerja. Nah, ini yang sampai hari ini memang ya mungkin karena alokasi anggaran, kemampuan instruktur, SDM dan lain sebagainya, peralatan belum begitu. Semua kabupaten kota siap untuk itu. Kita akan mendapatkan angka tingkat pengangguran terbuka yang baik bila dari tingkat kabupaten kota juga itu baik gitu. Atau Pak Ketua sampaikan tadi, kalau lulusan-lulusan di kita belum bisa diterima, mungkin kalau mereka dilatih tingkat lanjut di BLK kementerian, itu menambah peluang mereka untuk diterima. Contoh misalnya, kita las dasar kita berikan. Tapi mungkin lebih lanjut ada ngelas yang untuk di bawah laut misalnya. Iya tuh. Yang kerjanya sehari hanya 2 jam, tapi penghasilannya gajinya 14 juta misalnya sama 2 jam gitu. Ini kan ada pihak-pihak yang terlibat di dalam, entah asosiasinya, entah apa gitu. Nah, fungsi pemerintah salah satunya adalah bagaimana mengkomunikasikan ke semua pihak. Termasuk tadi, kita belum punya akademi pariwisata. Tetapi SMK pariwisata sudah banyak. Nah, ternyata begitu lulus, mereka juga belum bisa diterima langsung. Ternyata ada kompetensi LPK, lembaga pelatihan atau lembaga penjamin mutunya tentang bagaimana meningkatkan SDM pariwisata yang nantinya dapat sertifikasi BNSP juga misalnya. Ini kan perlu disambungkan dengan pihak-pihak SMK. Nah, Disnaker bisa masuk karena di tiap SMK itu mereka punya
forum namanya Bursa Kerja Khusus. Nah, kita masukkan ke Bursa Kerja Khusus, nanti kita sambungkan nih dengan lembaga-lembaga penjamin mutu tadi yang akan memberikan supervisi dan monitoring kepada SMK agar lulusannya begitu lulus SMK memenuhi standar. Tidak hanya mendapatkan ijazah saja, tapi juga punya sertifikasi BNSP. Jadi siap untuk bekerja. Itu kita harus arahkan ke sana. Ini kan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kan juga menguntungkan juga tentunya bagi industri. Pendapatannya, Pak? Ya, kalau kami dari pihak industri, khususnya sekarang saya jelaskan dulu untuk FKLP ini, kita juga ada di tingkat kabupaten kota juga. Ya. Khusus seperti kalau Tangerang Raya sudah terbentuk ya kabupaten dan kotanya, di kabupaten sendiri sekarang itu anggotanya udah hampir 200 perusahaan. Kebetulan kami kemarin juga beberapa hari yang lalu baru melakukan rakor untuk kabupaten kota. Dan untuk BLK-nya sendiri itu sudah sangat baik kerjasama dengan FKLPID sekarang. Semua apa yang dibutuhkan oleh industri itu tanggapan dari BLK udah ini. Kami mengharapkan ke depan untuk provinsi itu bisa berjalan bareng seperti itu, supaya nanti ke depannya semua tidak lagi kota ya jalan sendiri, provinsi jalan sendiri. Nah, karena sekarang jujur kemarin pun saya ngomong dengan Pak Heri, saat ini kami industri butuh beberapa tenaga kerja yang sudah terlatih di BLK, sangat lumayan banyak, mungkin Pak Kadis disampaikan juga, yang sampai saat ini belum bisa terpenuhi di provinsi maupun kabupaten kota. Kualifikasi apa itu? Seperti kita butuh tenaga penjahit. Ternyata di BLK provinsi udah kosong kemarin habis. Saya sudah habis semua. Latihan kita belum. Kabupaten kota habis. Kita serap semua. Sekarang akhirnya dikejar-kejar sama teman-teman kami di industri. Jadi kalau kemarin kan tenaga kerjanya ngejar-ngejar. Tapi memang fenomenanya unik, gitu. Pak. Kalau kemarin kami yang ke perusahaan ngejar-ngejar, ini nih lulusan kita sekarang kebalik. Beliau yang ngejar-ngejar. Dan saya sudah bawa juga dari BLK untuk ketemu dengan industri besar di Cilegon kemarin, dengan ada dari Pak Kabit dan Pak Hafid. Saya sudah temukan, dan di sana butuh banyak sekali tenaga terlatih, terdidik, karena sekarang mereka latih dulu beberapa minggu, 2-3 minggu baru bisa kerja. Kalau ada dari BLK, mereka bisa langsung tingkat penyesuaian aja. Baik, Pak, kita value-nya tadi apa, Pak? Ya. Selain tenaga kerja yang terlatih, value-nya apa tuh? Mendapatkan tenaga kerja dari kami itu value-nya apa? Mungkin secara finansial atau iya, apa? Secara finansialnya mereka itu rekrutmennya juga untuk dari kami dari perusahaan itu sangat-sangat efisien. Karena ya kalau kita memberikan pelatihan lagi setelah terima, kan biaya juga, Pak. Tambah biaya lagi, tambah jeda. Dari BLK, ya kita tidak perlu lagi langsung jadi. Oke, baik, menarik. Kita tahan lagi Pak Madar, Pak Heri, Pak Septo. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi Trans Provinsi Banten. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nana Amdam dalam program Bumi Jawara, masih tetap dengan narasumber yang luar biasa nih. Ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten Pak Septo Kalnadi, ada Kepala UPT Latihan Kerja Pak Herianto, dan Ketua Forum FKLPID Provinsi Banten Pak Muhdar. Tadi menarik tuh Pak. Jadi sekarang kebalik itu juga. Ada kebutuhan, tapi juga memang karena ada salah satu faktornya adalah penyiapan teknologi itu ya yang mungkin. Nah, ini
Di politik anggaran dia rada ribet juga ya Pak. Ya, jadi memang secara politik anggaran juga memang pada tahun ini tantangannya akan berbeda untuk menghadapi 2025 gitu ya. Jadi kita nyiapkan bahan, kita nyiapkan segala kemungkinannya dan itu kita serahkan ke tim anggaran pemerintah daerah. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah kita punya asrama BLK di Serpong itu. Karena itu belum bisa kita manfaatkan secara optimal untuk pelatihan, maka kita mengundang pihak-pihak terkait yang membutuhkan sarana tempat latihan bagi instansi atau unit kerjanya. Kita siapkan tempat tidur dan aula. Nanti makan dan minum sebagainya juga kita akan bantu untuk menyiapkannya. Jadi perlahan kita akan coba sesuai dengan master plan BLK yang kita buat bersama BRIN itu akan kita kembangkan. Apakah tercapainya 5, 10 tahun dan lain sebagainya, itu tergantung dinamika di lapangan yang tadi kita sampaikan. Selain urusan anggaran Pak Heri, apa kesulitannya dalam penyerapannya? Baik Pak, sesuai dengan Renstra Kementerian, Kemenaker juga Renstra Dinas Tenaga Kerja, memang kami pelajari ternyata fokusnya adalah di sana transformasi BLK. Bagaimana BLK ini bisa bertransformasi, tidak hanya sisi proses melatih, tapi bisa mensertifikasi. Dan bahkan harapannya sebetulnya lebih dari itu bisa untuk menempatkan atau menyalurkan. Kalau di vertikal, memang mereka tiga kewenangan itu dalam satu lembaga. Jadi tidak hanya melatih, tapi proses penyaluran. Nah kalau kami memang karena ini probisnya, proses bisnisnya agak berbeda, tapi fungsi-fungsi itu ada. Nah, maka disampaikan memang tantangan kami di transformasi. Jadi untuk menghasilkan output yang bermutu, otomatis sisi prosesnya yang bermutu. Proses yang bermutu itu harus ditunjang oleh sumber daya yang bermutu. Nah, sumber daya yang bermutu itu salah satu ada variabelnya ada 5, satu SDM, termasuk instruktur secara kuantitas, kemudian sisi sarana prasarana. Ditambah lagi kami sekarang berinovasi sistem informasi, bagaimana meningkatkan kapasitas layanan. Kan arahan Bapak sebanyak-banyaknya yang daftar kita tampung. Betul. Cuma skemanya mana yang masuk ke offline, mana yang online. Yang online kita layani dengan tadi ada modul digital, tutorial, dan artinya mereka bisa belajar mandiri. Kalau sudah siap, nanti ikut skema simulasi. Kalau berdasarkan hasil assessment itu bisa dilanjutkan ke tahapan sertifikasi. Jadi memang target kami meningkatkan kapasitas layanan. Dengan meningkatkan kapasitas layanan semakin banyak calon tenaga kerja yang tersertifikasi, karena berdasarkan hasil analisis kami ternyata dari, mohon maaf kalau mungkin nanti keliru, dari total angkatan kerja itu hanya sekitar 24% Pak yang tersertifikasi kompetensi gitu. Nah ini berarti angka sekitar 76% lagi PR kami gitu. Nah itu jadi menghasilkan kapasitas itu berdampak terhadap peningkatan indeks pembangunan ketenagakerjaan, itu akan berdampak terhadap angka partisipasi kerja, dan itu akhirnya adalah ke pengurangan tingkat pengangguran. Jadi kalau bicara mata rantai sebetulnya ada 4 tahapan: kompetensi, kemudian kualitas, peningkatan angka partisipasi kerja, dan akhirnya akan berdampak terhadap pengurangan tingkat pengangguran. Begitu. Pak Mohendar, harapan terakhirlah closing statement tentang bagaimana peningkatan dan harap supaya ini juga kita berupaya menurunkan angka pengangguran, tapi ketersediaan tenaga kerjanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak industri. Ya, harapan kami dari industri, yang pertama, agar BLK ini bisa lebih diberikan peluang untuk mereka, untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat umumnya, terutama pada tenaga-tenaga kerja potensial yang umur saat ini yang memang semakin banyak, supaya mereka itu bisa ditempatkan di tempat-tempat kami sesuai apa yang kami butuhkan. Yang kedua, mohon kepada pemerintah, Pemda maupun itu agar ya berikanlah kepada BLK ini anggaran yang memang sesuai, yang cukup lah, karena tidak bisa lagi mereka menggunakan alat-alat yang udah tahun 90-an, sementara zaman sekarang sudah zaman digital semua.
ya mereka juga bagaimana melatih orang kalau tidak punya alatnya juga untuk melatih gitu. Dan kami dari pihak industri sangat mengharapkan sekali untuk khususnya di Banten ini bahwa image bahwa pengangguran terbanyak terbesar di Indonesia ini ada di Banten. Padahal industri terbanyak ada di Banten. Ini kan kontras sekali. Nah, jadi kami dengan komitmen kami di forum, terutama di teman-teman kami di industri, ini aneh juga gitu loh. Kami siap untuk membantu pemerintah untuk itu, supaya Banten ini keluarlah dari hal-hal itu, dan kami mencoba untuk menyiapkan tenaga-tenaga khusus warga Banten ini. Untuk yang kami terima itu adalah warga Banten yang sudah mempunyai skill, minimal skill dasar. Dan tidak lagi kami terima secara, mohon maaf, secara tidak baik, itu mungkin secara liar lah kasarnya penerimaan. Tapi kalau ada dari pemerintah kan lebih teratur kami menerimanya. Dan datanya kami akan berikan kepada pemerintah. Pak Heri, closing statement Pak Heri. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya publikasi ini, masyarakat khususnya para pencari kerja yang belum mendapatkan informasi, akses layanan kami di UPT Latihan Kerja bisa dapat informasi sehingga dapat kesempatan mengakses pelatihan kami. Karena bicara manfaat tadi, value ya, banyak manfaat yang bisa dihasilkan dan mereka mendukung tercapainya tadi kebijakan pemerintah untuk penanggulangan atau pengurangan angka pengangguran ini. Kami dari UPT Latker siap dan selalu kita konsen kaitan dengan apa tadi ya, upaya-upaya lah untuk itu menurunkan kami untuk menurunkan angka ini, untuk mendukung tadi indikator kinerja utama dari Dinas Tenaga Kerja. Pak Septo. Jadi dengan keadaan bagaimana dan keadaan apapun, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten tetap berupaya untuk melayani masyarakat Banten bersama dengan dinas-dinas tenaga kerja dan transmigrasi se-Provinsi Banten akan berupaya optimal dalam hal mengembangkan BLK dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Harapan itu tetap ada, harapan itu juga tetap kita jaga sehingga masyarakat Banten tidak akan menjadi masyarakat yang kurang bahagia se-Indonesia lagi. Jadi akan tetap menjadi bagian Republik Indonesia yang Semakin sejahtera dan akan bermanfaat di kemudian hari. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi pengetahuan dan juga harapan yang baik terutama bagi para pencari kerja di Provinsi Banten. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Septo, terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Mudar. Pemirsa, tingginya angka pengangguran ini akibat rendahnya daya saing dan kompetensi pencari kerja. Untuk itu penting bagi para pencari kerja untuk menyiapkan diri dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan ketangguhan pribadi agar menjadi pemenang demi meningkatkan kesejahteraan khususnya pribadi pencari kerja. Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.
Provinsi Banten.